sekarang kita akan menuju ke pembicara berikutnya. Nah, kalau pembicara berikutnya ini, kalau misalnya teman-teman follow media sosial pasti udah tahu ya, pembicara yang satu ini sebenarnya lagi pergi liburan ke Cina. Tapi khusus buat acara Next Gen Investor Summit ini, udah ada di Jakarta lagi nih sekarang teman-teman hari ini ya. Dan sosok yang satu ini tentunya sudah menjadi seorang milioner di usia yang sangat muda. Dan untuk itu kita akan mendengarkan nih seperti apa sih pengalaman, tips dan juga akan sharing juga cara-caranya, step by stepnya untuk bisa menjadi seorang milioner seperti sosok yang satu ini. Jadi langsung aja yuk kita akan simak materi selanjutnya yaitu Road to 100 Billion Realistically. Dan kita sambut dengan meriah David Noah. Cek, tes. Oke. Selamat pagi apa selamat siang teman-teman? Mas pagi ya. Selamat pagi teman-teman semua. Senang buat ketemu kalian semua ya. Tapi gara-gara kalian gue harus pulang lebih cepat dari liburan. Harusnya gue lanjut tuh sampai Jepang, Korea, sampai Antartika ya. Cuma dipanggil kebalik ya udahlah gue pulang ya. Seneng banget teman-teman. Gue udah capek liburannya, udah kebanyakan liburan. Akhirnya datang balik kerja lagi. Hari ini gue pengen sharing beberapa hal ke teman-teman semua. Karena event hari ini kan temanya adalah Journey to 100 Billion, Journey to 100 miliar ya kan. Gue pengen coba bahas ya, kira-kira make sense gak sih untuk hit 100 miliar? Journey-nya itu realistis gak sih? Karena gampang buat kita bermimpi gitu. Gampang buat semua dari kita mikir, saya pengen punya 50 miliar, pengen punya 100 miliar, pengen punya 1 triliun kayak gitu. Tapi perjalanan ke sana itu jauh lebih susah daripada yang kalian pikirkan. Ya, orang mungkin pikir gara-gara di sosial media tiba-tiba semua orang kaya gampang buat nyampe ke level itu. Padahal perjalanannya itu butuh waktu, butuh proses, butuh banyak resiko yang harus kita ambil. Cuma along the way, kalau kita nggak pinter manage resiko, kalian bakal kebakar sebelum kalian hit 100 miliar. Apalagi kalau kita chase bigger gains, kalau kita cari return yang lebih tinggi, otomatis lebih besar juga resiko yang harus kita ambil. Nah hari ini gue pengen coba ceritain gimana secara realistis, step by stepnya, dari 0 ke 100 juta, 100 ke 1 miliar, 1 miliar ke 10, 10 ke 100 miliar. Dan kira-kira apa cara paling aman, sekaligus cara paling cepat ya untuk kita bisa hit 100 miliar pertama kalian. Ya, karena temanya Journey to 100 miliar. Ya. Cerita sedikit teman-teman, gue udah jadi public figure atau apapun. Gue gak suka dibilang influencer by the way. Tapi gue udah di social media dari umur gue 20 tahun. Waktu umur gue 21, gue udah jadi pembicara di banyak event-event nasional. Dan gue juga dapetin $1 juta pertama gue itu di umur 22. Basically 21 ujung. Ya oke, itu udah kurang lebih 3 tahun yang lalu. Dari $1 juta pertama di umur 22, menurut gue lipetan terbesar itu ada ketika kita udah lewat $1 juta. Jadi kalau kata Charlie Munger ya, partnernya Warren Buffett, the first $100.000 itu katanya it's a bitch katanya. Itu paling susah. Jadi kalau orang belum pernah punya $100.000, itu kan mau pergi jalan kaki, mau makan diskonan doang, kalian hemat sehemat mungkin tuh lakuin. Sampai hit $100.000. Nah tapi kalau journey gue gitu ya, perjalanan gue, paling susah betul 1 miliar pertama. Ya, $100.000 kan kurang lebih 1,5 miliar. Itu paling susah. Tapi yang paling meaningful itu $1 juta. Karena setelah lewat $1 juta, kalian punya amunisi. Kalian punya resources buat ngelipetinnya. Dan nanti gue juga akan bahas ya teman-teman bahwa perjalanan finansial itu nggak linear gitu loh. Jadi jangan berpikir bahwa kalian tuh bisa make money, kalian bisa build wealth. Itu nggak pernah ada tantangan, itu garis lurus naik ke atas. Ya. So dalam perjalanan menuju 0 ke 100 miliar, ini kan perjalanan sangat jauh. Tapi kita coba mau breakdown pelan-pelan. But let's start with one simple question. Kenapa kita harus kaya? Mungkin ada sebagian dari kalian pengen kaya gara-gara dulu hidupnya susah. Capek direndahin sama orang ya kan, pengen membuktikan.
Mungkin ada yang pengen jadi kaya gara-gara pengen membuktikan dapat warisan dari orang tua, pengen lebih besar dari orang tuanya. Mungkin ada yang pengen jadi kaya karena imagine the luxury life ya. Pengen terbang naik private jet, party di Ibiza, pengen main ski ya di Swiss gitu. Tapi kita harus coba dig deeper. Apa sebenarnya sumber motivasi utama kita? Apa bensin yang kita punya untuk build wealth dan itu make sure bensinnya nggak akan pernah bisa habis. Kalau kita cuma mikir tentang diri kita sendiri, itu kalian nggak mungkin bisa hit 100 miliar, gue kasih aja. Kenapa teman-teman semua? Karena untuk hidup kita sendiri, 30 miliar itu cukup, ya kan? Setelah 30 miliar, orang cenderung apa? Cash out, masukin semuanya beli saham banking ya. Ambil dividen 10%. 3 miliar setahun, ya kan? 3 miliar setahun, 250 juta sebulan. 250 juta sebulan, lu mau traveling naik business class, lu mau tidur 30 malam di hotel bintang 5, lu mau makan makanan paling enak. Oke lah, 250 juta sebenarnya gak gede-gede banget. Itu habis lah duitnya. Cuma kalian udah bisa hidup nyaman gitu loh. Jangan ngomong Jakarta deh, lu bisa tinggal di Tokyo, lu bisa tinggal dimanapun, 250 juta per bulan, hidupnya nyaman. Pasti drive-nya hilang. Rasa laparnya hilang. Tapi teman-teman semua, gue kemarin habis dari China, ya, apa yang gue rasakan, ternyata kalau punya keluarga, expense-nya lebih mahal ya. Jadi kalau hidup sendiri, oke, 30 miliar cukup gitu. Tapi kalau ajak keluarga, ya ampun, bisnis kelas aja misalkan berempat orang udah berapa ya kan. Jadi kalau hidup sendiri tuh murah. Tapi kalau kita hidup memikirkan banyak orang, hidupnya jadi nggak murah kayak gitu ya. Itu jadi alasan kenapa gue harus kaya. Misalkan teman-teman kontemplasi, kenapa harus kaya? Ini alasan gue. Gue harus jadi kaya karena di keluarga gue merupakan provider utama. Ya, jadi setiap kali kita traveling, ya, kita beli rumah, kita beli mobil, kita apapun itu semua pasti sumbernya dari kerja keras. Gue yang disupport oleh keluarga. Jadi ketika jalan-jalan, ya I wanna make sure bahwa semua untuk keluarga kasih yang terbaik. That's it. Keluarga nggak perlu, bahkan nggak perlu tahu harganya berapa. Yang mereka butuhkan cuma datang, bawa koper, nikmatin semuanya. Ya. What's priceless for me adalah kadang gue berpikir, oh gue pengen hit 100 miliar supaya gue bisa punya mobil sport. Supaya gue bisa tinggal di rumah yang mewah. Supaya gue bisa punya istri supermodel ya. Mungkin cowok-cowok pasti mikir gitu ya. Tapi setelah gue dapetin semuanya, apa yang gue temukan adalah ternyata biasa aja gitu loh. Ternyata what's meaningful for me adalah dengan apa yang gue punya, gue bisa berbagi ke banyak orang, gue bisa build things that meaningful to me. With meaningful people, ada tim-tim gue di belakang ya, I appreciate all of them. Gue bisa membangun karya yang hebat, membangun kehidupan bareng mereka. Dan keluarga teman-teman. Ya ini nyokap gue baru banget kemarin bilang nih, terima kasih sudah mau ajak sekeluarga. Mama senang banget bisa jalan sama anak cucu. Ini mungkin terkesannya simple. Tapi buat gue personal, ini membuat gue merasa bahwa perjalanan gue 10 tahun terakhir, semua kegagalan, semua keringatnya, rasa sakitnya, jadi worth it teman-teman semua. Jadi gue harap kalian ketika pengen hit berapapun angka yang ada di pikiran kalian, jangan pernah memikirkan cuma diri sendiri. Tapi pikirin ke motivasi yang lebih dalam. Kenapa kalian butuh nyampe ke level itu? Karena untuk hit ke level yang sangat tinggi, tim gue kadang nanya, Fit, apa sih yang lu korbanin? Ya, karena menurut gue gini, segala hal dalam hidup ini itu pasti butuh pengorbanan. Nothing worth having comes easy. Gak ada sesuatu yang berharga itu datangnya gampang. Pengorbanannya apa? Pengorbanannya adalah hidup gue. Selama 10 tahun, ya, gue sangat sedikit waktu main, gue sangat sedikit waktu pacaran, makanya gue gak punya pacar teman-teman. Ya, I don't have time. Waktu gue kalau nggak kerjaan bisnis A, bisnis B, bisnis C, investment, cari portfolio company, ngurus portfolio company, trading. Trading juga pagi Indomarket, kadang malam lihat US equity, kadang ngeliatin global market, Japan equity, ya. Jadi nggak ada waktu gitu. Tapi itu adalah harga yang harus dibayar, ya. Pertanyaannya adalah karena untuk dapetin uang itu kita menukarkan waktu hidup kita menukarkan tenaga dan energi kita, berarti sampai angka berapa kejar uang itu worth it, ya. Kesalahan terbesar anak-anak muda
atau kebanyakan orang, ketika mereka mau hit certain number, gue rangkum jadi 3. Yang pertama, kebanyakan orang itu bingung. Kenapa udah kerja keras, tapi kok hidupnya di situ-situ aja? Mereka salah berpikir bahwa, oh kalau gue lempar 10 jam sehari, ya inputnya 10 jam kerja sehari, gue bakal dapetin hasil 10 jam. Kenyataannya hidup tidak bergerak kayak gitu. Hidup tidak bekerja kayak gitu. Apa yang lebih penting daripada seberapa yang kalian kerja adalah trajektorinya. Apa yang kalian kerjakan. Sama kendaraannya. Kalian tuh ngerjain apa sih? Dan kalian ngerjain ke arah yang tepat atau enggak? Kalau ditanya kenapa bisa ngelipet gandain dengan sangat cepat, jawabannya adalah karena gue ada di finance. Finance itu mengizinkan kita untuk nge-compound uang kita dengan sangat cepat. Kalian harus mempertanyakan, sebenarnya yang kalian lakuin ini, itu punya potensi untuk meningkat secara eksponensial atau enggak? Kalau di saham, teman-teman semua, ya, kita tuh nggak dinilai dari seberapa keras kita kerja, nggak dinilai dari seberapa banyak kita analisa, kita dinilai dari seberapa bagus decision making yang dilakuin. Artinya apa? Makin lama dan semakin tinggi levelnya, clarity itu jadi semakin penting. Jadi kita hidup, ya, gue hidup setiap hari, gue udah gak pentingin seberapa kerja keras, udah gak pentingin seberapa waktu yang kita pakai buat kerja. Tapi harus mikir distraksi apa yang bisa dihapus. Jadi ketika kita punya uang, ya, cara tercepat untuk melipat gandakan uang kita punya, sebenarnya yang pertama adalah menghapus semua distraksi. Make sure kita tuh gak mikirin apapun lagi selain keputusannya, selain decision makingnya. Jadi jangan pernah pusingin uang kecil. Jangan pernah pusingin hal-hal yang gak penting gitu loh. Kenapa? Jangan sampai gara-gara kalian mempermasalahkan duit-duit kecil, mental state-nya jadi terganggu. Mental state terganggu, ngambil keputusan besar, jadi salah. Buat gua keputusan terbesar dalam hidup cuma pertama mau tinggal di mana, ya. Kedua gua mau ngerjain apa, ketiga mau hidup sama siapa, udah itu doang. Ya kan? Sisanya, apalagi yang receh-receh, gak usah dipusingin. Semua harus full delegasi ke orang. Justru semakin tidak bekerja, duitnya semakin banyak. Kenapa kayak gitu? Karena kita jadi punya waktu buat mikir. Ini arahnya mau kemana? Ya. Yang kedua, kita harus ngerti, wealth creation itu tidak linear. Wealth creation itu eksponensial. Karena kalau kalian berpikir wealth creation itu linear, coba kalian bayangin, ya mungkin ada yang pernah punya 1 miliar pertama, ada yang belum punya 1 miliar pertama. Perjalanan menuju 1 miliar pertama kalian, susah banget kan? Tapi dari 1 miliar ke 2 miliar gampang nggak? Gampang nggak? Super gampang, mungkin ada yang ngomong ya. Kenapa teman-teman? Karena kalian pertama udah ngerti cara hitnya gimana. Yang kedua, 1 ke 2 itu cuma butuh 100% gain. Tapi 100 juta ke 1 miliar, ya, kan butuh berapa? 1000% gain. Atau lebih bahkan. Ya. Jadi, ketika udah hit certain level, linear tuh udah gak berlaku teman-teman. Kita harus mainnya game eksponensial. Ketika kita bermain game eksponensial, jangan berharap bahwa hidup itu selalu naik turun. Naik terus. Expect akan ada downturn. Tapi kalian harus tahu, ya, dan kalian harus berani ambil resiko. Kadang-kadang ada kesempatan yang bagus banget di depan mata, ya. Kalau udah ngeliat, kalau udah analisa nih, misalkan saham nemu saham bagus banget, kalian harus berani dorong semua chip kalian ke tengah meja. Kalian harus berani all in. Ya. Walaupun gue bukan aliran yang all in, tapi most of the time dalam hidup gue, memang the biggest gain itu adalah ketika kita udah punya highest conviction, kita udah yakin banget sama satu saham, terus kita dorong semua chipnya. Karena kalau kita nggak berani, teman-teman semua, kita nggak mungkin bisa dapetin exponential gains. Yang ketiga, kebanyakan anak muda atau kebanyakan orang, itu pakai strategi yang salah di net worth level yang salah. Kalau kalian dengar advice, ya, dari misalkan orang punya 1 triliun, kalian cuma punya uang 10 juta, itu nggak kepake advice-nya. Ya. Jadi kalian harus ngelihat
perjalanan mereka sebelum mereka kaya. Karena kalau orang punya 1 triliun ditanya gimana cara bikin 1 miliar, ya gampang. Gampang banget, ngapain harus mikir. Ya gampang, taruh aja deposito, dapat. Tapi kalau misalkan orang yang punya 100 juta, mau dapat 1 miliar, naik ke triliun, dan 1 triliun gampang masukin deposito. Lah gue ngapain duitnya? Jadi strategi itu cuma berlaku ketika kalian make ilmunya dengan konteks hidup kalian. Jadi gini, cara gue belajar tuh simple. Pertama gue butuh tahu kontennya apa. Misalkan kontennya adalah cara menghasilkan 1 miliar, oke. Yang kedua konteksnya apa. Kalau orang-orang yang udah punya uang pasti ngomongnya, oh ya udah dapat 1 miliar tinggal lempar ke capital market, dapat gain, dapat 1 miliar. Cuma sebenarnya yang paling susah adalah initial journey-nya, dari 0 ke 1-nya yang paling susah, ya kan? Jadi gue bagi nih jadi 2. Gimana cara kita build wealth secara realistis? Yang pertama adalah kita butuh cash flow. Cash flow ini seperti oksigen teman-teman semua. Ini income bulanan yang kita dapetin. Kita butuh makan, kita butuh bayar bills, ya mungkin ada teman-teman yang butuh bayar uang sekolah anak, bayar KPR dan lain sebagainya. Cash flow ini rutin dapat setiap bulan. Kita bisa predik, kita bisa hitung tiap bulan dapatnya berapa. Tapi apakah cash flow ini bisa bikin kaya? Jawabannya less likely. Kenapa teman-teman? 1 miliar per bulan misalkan, udah gede banget di Indonesia. Lu setahun bisa nabung 12 M. Ya. Cuma kalau lu udah nyampe hit misalkan level 50 M, itu kan sama dengan lu dapetin kurang lebih 20% return. Ya kan? Tapi kalau udah lu hit level 80 M, 12 M, itu cuma berapa? 15% return. Jadi makin lama, makin susah teman-teman. Dan cash flow dari 1 M per bulan ke 2 M per bulan, ke 3 M per bulan, juga makin ribet. Yang punya bisnis pasti ngerti. Kita harus hire karyawan lebih banyak, harus ngurusin bisnis lebih banyak. Jadi sebenarnya sampai level tertentu, cash flow akan bantu kita untuk ngeboost kekayaan kita. Tapi setelah lewat level tertentu, udah pasti capital gain yang jadi alat buat ngelipetinnya. Makanya gue bedain income tuh dengan 2 jenis. Kalian butuh cash flow teman-teman. Nah, kenapa cash flow ini penting teman-teman semua? Karena ketika kalian udah punya cash flow yang menutup biaya bulanan kalian, kalian jadi bisa lebih agresif di cash cow-nya. Nih, kalian bisa lebih agresif di cash cow-nya. Cash cow ini apa? Cash cow ini adalah hal-hal yang kalian gak dapat bulanan, tapi sekalinya dapat jackpot, bang langsung dapat gede. Jadi gimana strategiknya teman-teman semua? Kalian harus pakai cash flow kalian. Itu cuma buat nutupin biaya hidup sehari-hari. Supaya apa? Kalian punya uang lebih, ya mungkin kalau ada uang lebih bisa masukin lagi ke aset yang dapetin cash cow. Tapi kalau kalian pengen bangun kekayaan, intinya adalah di cash cow-nya. Harus cari jackpotnya. Nah, gimana cara kita bisa punya mental yang kuat di capital market? Jawabannya adalah semua kebutuhan hidup kalian itu harus ditutup dari cash flow. Sisanya, kalian anggap ini bukan uang. Kalian anggap benar-benar cuma angka aja. Karena kan kalian udah hidup dari cash flow. Supaya harus lebih berani agresif di cash flow. Ya. Jadi financial milestone ya teman-teman semua. 0 ke 100 harus ngapain, 100 ke 1 ngapain, 110 ngapain, 10 ke 100 ngapain. 0 ke 100, cash flow game. Udah pasti cash flow game. Jangan mikir, oh gue pengen dapat meme coin tiba-tiba bang 100 juta gitu. Jangan. Karena kalau kayak gitu pun otak kalian rusak nanti. Kalian at least harus bisa kerja keras, dapetin dulu 100 juta pertama pakai kerja keras kalian. Jadi tukar waktu, energi, dan skill kalian buat dapetin uang. Objektifnya apa? Survive. Yang penting hidup dulu. Orang kalau nggak punya 100 juta, hidup dulu yang penting. Besok yang penting tahu bisa makan. Ya. Sama build first capital. Financial market tuh nggak ujuk-ujuk ya, tiba-tiba oh bisa all in jadi kaya gitu. Kalian harus bangun dulu fondasinya di awal. Ya. Jadi di sini adalah waktunya kalian untuk pelajarin skill. Kalian harus bisa making misalkan double digit dulu per bulan. Ya, puluhan juta per bulan, ratusan juta per bulan. Ya. Itu objektifnya. Gue tuh selalu bilang, kalau kalian pengen build wealth, sebelum kalian fokus di financial market, make sure di
aktifnya, di cash flow-nya bisa bikin 100 juta per bulan dulu. Kalau belum bisa bikin 100 juta per bulan di aktifnya, financial market tuh nggak akan banyak bantu kalian. Jadi gue selalu bilang earnings power atau income itu adalah hal yang paling penting di awal. Tapi kalau pengen jadi miliuner, apakah butuh harus bisa bikin 1 miliar sebulan? Jawabannya enggak. Karena kalau dari 100 juta per bulan, itu bisa dibantu dorong teman-teman semua. Ya. Jadi ini teman-teman harus lebih jadi orang yang financial literate. Harus lebih jadi orang-orang yang ngerti financial. 100 ke 1, apakah udah boleh gak kerja? Jangan, lu harus kerja ya. Masih kismin. Tapi you still need to work hard, but now capital start working with you. Oke? Bukan for you, ini beda. Kenapa kita taruhnya with, bukan for? Ini David misalkan. Ya, income 50 juta per bulan misalkan. Ya. Ketika 0 ke 100, capitalnya nggak guna. Ya punya 80 juta, return 20% cuma dapat 16 juta ya kan. Tapi kalau misalkan udah ada capital ratusan juta, kita tembak juga ke investment. Jadi ibaratkan ada 2 orang yang kerja. Tetap harus kerja, tapi capitalnya sekarang udah kerja bareng kita. 1 ke 10 miliar, ya. Fokus. Cuma boleh pilih 1. Karena dari 100 juta ke 1 miliar, gue yakin kalian sudah mencoba banyak sekali hal. Pasti udah jualan inilah, dagang ini, dagang itu, industri A, industri B, industri C. Tapi kalau mau 1 ke 10, fokus. Fokus dan invest. Kenapa fokus ini penting? One main source of income plus one main investment. Jangan, teman-teman harus milih. Gak boleh saham kripto, forex, commodities, US market, Singapura, belum waktunya. Ya, duitnya masih terlalu dikit. Jadi pilih 1 source of income, 1 main investment. Orang tuh harus fokus untuk jadi sangat jago. Gue ada di kripto, ya, size-nya lumayan. Cuma dibanding portofolio saham gue nggak ada apa-apanya, gue ketawain porto kriptonya gitu. Kenapa teman-teman? Gue pengen belajar. Ya, apa yang terjadi di Web3 di cryptocurrency. Tapi untuk sumber utamanya seluruh waktu hidup gue itu tetap fokus di saham. Karena kalau lu pecah fokus, lu nggak mungkin bisa make exponential return. Lu nggak mungkin bisa make extraordinary gains. Sama halnya kayak di kerjaan. Lu kalau punya industri A, B, C, D, E, F, G, lu nggak fokus. Tapi kalau lu dalamin 1, fokus all in di situ, pasti bisa jadi sangat gede. Nah, ketika sudah punya one source of income, dan lu fokus, gue yakin banget lu bisa jadi sangat besar. Ya, pasti dari 100 juta per bulan kalau fokus. Orang kalau udah fokus, giving semuanya nggak bisa dapat 100 juta per bulan, berarti yang kalian kerjain bisa jadi salah. Atau cara ngerjainnya salah. Gue anggap kalian sudah mulai lebih besar di sini, udah punya 1 miliar. Sekarang gimana cara jadi dari 1 ke 10? Kuncinya di sini, free cash flow. Kalau gue orang saham ketika kita menganalisa suatu perusahaan, yang penting buat kita bukan earnings. Yang penting buat kita adalah free cash flow. Kenapa teman-teman semua? Earnings, ya kita dapat duit masuk. Tapi kalau duit keluarnya sama gedenya, apa fungsinya? Tadi kita ngomongin income, ya kan? Berapa? 100 juta per bulan, wah keren. 500 juta per bulan, wah keren. Tapi kalau expense kalian 499 juta per bulan, sama aja bohong. Mungkin kalian kelihatan kaya, mungkin you can live a luxury lifestyle. Bisa tiap bulan terbang ya, ke Saint-Tropez misalkan. Atau kalian mau ngopi, bosan, ke Lekomo ya. Mungkin keren gitu. Tapi apakah kalian jadi bisa build wealth? Mustahil. Kenapa? Karena kalau kalian tidak punya free cash flow, kalian jadi takut ambil resiko. Sedangkan dalam dunia investment, kalau kita pengen ngelipat gandainnya cepat, ada risk yang harus diambil. Ya kan? Nah, ini rahasia gue. Use all the free cash flow to chase bigger gains from the market. Jadi apa yang gue lakuin? Bahkan sampai detik ini sih, bukan cuma 1 ke 10 ya. Ketika kita punya income bulanan, misalkan kita punya income bulanan 100 juta per bulan. Expense kalian 20 juta, dapat free cash flow 80 juta per bulan, oke? 80 juta buat apa? Apakah cuma buat top up BBRI misalkan, atau beli BMRI,
Jawabannya adalah kalian harus pelajarin gimana caranya 80 juta ini itu jadi maksimum risk kalian di bulan itu. Atau kalian tabung per 3 bulan, per 6 bulan, jagain jadi downside risk. Misalkan gue pengen beli saham Bumi misalkan ya. Tapi Fit, Bumi kalau kena drawdown bisa 25% gitu. Oke, berapa size yang kalau Buminya turun 25%, ya kita punya capital buat injek lagi. Atau kalau Bumi turun 25%, kalaupun kita harus cut loss 25%, kita tuh hilang duit berapa waktu hidup kita. Jadi gue selalu berpikir uang itu adalah waktu teman-teman. Gue tuh kalau ngelihat uang, misalkan gue rugi gitu, berapa miliar, gue gak ngeliatnya sebagai uang. Tapi gue tuh bisa balikin duit itu seberapa cepat. Jadi harus lebih less emosional tentang uang. Nah, ketika kita punya free cash flow, kita jadi bisa lebih agresif. Kenapa gue gak saranin kalian cepat-cepat naikin lifestyle? Kalau kalian sudah punya banyak cicilan, punya KPR, punya cicilan mobil, punya uang sekolah anak, punya uang dapur istri, kalian setiap tahun itu harus liburan, harus membuktikan ke orang lain, kalian harus beli baju Loro Piana Mazenya tiap bulan ya. Kalau hidup kalian seperti itu, jadi nggak berani ambil resiko. Tiap ngambil resiko takut hilang duit. Takut mikirnya, harusnya bisa beli Rolex. Ya kan? Harusnya hilang duit bisa beli mobil. Kalau selalu mikirnya kayak gitu, nggak mungkin berani ambil resiko, nggak mungkin bisa dapat return. Jadi di fase awal, kalau belum hit 10 miliar, sebisa mungkin hidup tuh jangan banyak gaya menurut gua. Sebisa mungkin hidup sesederhana mungkin. Mau dibilang kismin nggak apa-apa. Mau dibilang orang susah nggak apa-apa. At the end of the day, lu kaya untuk apa? Lu kaya untuk membuktikan validasi ke orang lain, atau untuk meningkatkan kualitas hidup kita, bener gak? Lu mau kaya untuk supaya orang lain lihat lu hebat atau supaya keluarga lu hidupnya lebih baik? Ya kan? Makanya wealth is what you don't see. Kekayaan adalah sesuatu yang kalian gak lihat sebenarnya. Nah, ketika itu sudah punya free cash flow yang sangat banyak. Karena intinya ada disposable income. Disposable income adalah uang nganggur. Uang nganggur lempar semua jadi risk. Jadi kalau amit-amit misalkan gue trade setiap bulan misalkan. Gue selalu ngitung asymmetric, ntar gue jelasin asymmetric opportunity. Tapi intinya adalah kalian harus punya sistem, di mana setiap kali kalian lempar, setiap kali kalian ambil keputusan, gimana caranya kalau potensinya hilang 1 miliar, in return kalian bisa dapat 5 miliar. Jadi gue ngomong lempar semua ke market buat jadi risk, juga bukan artinya kalian bebas ambil resiko. Bodoh juga namanya. Artinya adalah kalian jadi bisa ngambil resiko secara terstruktur. Kalian bisa ngambil risk, kalian bisa build things, kalian punya room for error. Kalian punya room for mistake. Karena tanpa room for mistake, gak ada yang namanya inovasi. Tanpa room for mistake, kalian gak punya kebebasan. Ya. Kenapa gue itu bisa grow-nya sangat cepat? I have fuck you money. Gue gak perlu pusingin banyak hal gitu. Kalau gagal, bodoh amat. Gue bikin YouTube, beli kamera, gagal, bodoh amat. Ya. Kenapa? Pertama, gue hidup sederhana. Kedua, expense gue dibandingin, mungkin pengeluaran bulanan gue cuma 2% dari income gue. 98% ya suka-suka gue mau dibikin jadi apa. Hidup sesederhana mungkin, build free cash flow segede mungkin, lempar semua jadi tahanan risk di investment, pasti kaya. 10 ke 100. Pertanyaan gue, you want to do it fast or you want to do it slow? Karena itu different game teman-teman. Ketika sudah punya 10M, the slow lane, jalan lambatnya. Ini untuk orang-orang yang gak mau ambil resiko. Ini untuk orang-orang yang have something to lose. Ini buat orang-orang yang merasa bahwa, punya 10M cukup kok. Saya udah hidup nyaman, saya bisa beli rumah, bisa beli mobil, anak saya sekolah hidup nyaman, enak gitu. Gak perlu chase langsung 100. Quality of life saya udah nyaman di 10M. Saran gue gini, kalau kalian masih produktif, masih bisa kerja, jangan pensiun. Jangan pernah berpikir 10M masukin deposito, obligasi, atau saham bank itu bisa hidup, jangan. Semasih bisa kerja, karena gini loh, mungkin ada yang pernah tahu movement FIRE, Financial Independence Retire Early, mungkin ada yang pernah dengar, ada yang pernah tahu gitu. Gue adalah salah satu orang yang sangat menentang FIRE. Kenapa?
Emang kalian pikir detik ini gue gak bisa pensiun? Gue punya semua uang yang gue butuhkan untuk bisa hidup pensiun sampai gue meninggal nanti. Tapi kenapa gak pensiun teman-teman? Karena tujuan FIRE itu bukanlah kalian dapat duit, lempar semua ke obligasi, terus pensiun leha-leha di pantai, bukan. Tujuan utamanya adalah supaya kalian gak perlu hidup secara terpaksa. Gak perlu hidup diatur-atur sama orang. Gak perlu hidup untuk menyenangkan hati orang. FIRE itu ngomongin tentang freedom, bukan ngomongin tentang gak ngapa-ngapain kayak gitu loh. Jadi ketika sudah mencapai 10 miliar, tugas utama kalian adalah mencari apa pekerjaan yang kalian merasa tidak seperti kerja. Jadi ngerjainnya enjoy. Kayak gue sekarang ngomong di depan sini. Emang kalian pikir gue lagi kerja? Kagak. Have fun aja, sharing aja ke teman-teman semua, ya kan? Gue gak peduli uangnya apalah. Gue cuma pengen share good things. This is what I love gitu loh. And I hope teman-teman juga setelah dapat 10 miliar pertama kalian, jangan stop. Find what you love. Dan syukur-syukur bisa dapat duit dari situ. Karena kalau kalian pengen dapetin slow lane, kalian pengen lewat slow lane, pengen lewat jalur aman. 20% annual growth itu menurut gue gak susah. Di bawah 100 miliar 20% per tahun tuh gak susah menurut gue. Kenapa? Pertama, you have enough liquidity. Keluar masuknya gampang, ya kan? Beli saham 10 miliar, misalkan 10 miliar, 20%, ya. Kalau masukin 50% banking, 50% bumi juga udah 20% sahur, bener gak? Ya kan? Ya kalau masukin tahun ini, kalau masukin tahun lalu bankingnya sih jahanam ya. Tapi 10M gampang keluar masuk, liquid, ya kan? Jadi kenapa kalau udah lewat 100M cari 20% itu susah? Karena jadi nggak liquid teman-teman. Mau ngapa-ngapain jadi susah, keluar masuknya harus mikir, ya kan? Tapi below itu masih sangat liquid. Kalau kalian bisa nemu sistem di mana kalian bisa nge-compound uang kalian 20% setahun, kurang lebih untuk dapat 100 miliar butuh ya kurang lebih 13 tahun teman-teman. Jadi ya gue gak tahu ya kalian bisa punya uang 10 miliar di umur berapa, anggap punya di berapa, 40 misalkan. Atau 30, 35 terserah pikir sendiri. Tinggal tambah 13, lu kalau dapetin 10 miliar pertama di 30 tahun, berarti dengan 20% per tahun CAGR kalian di umur 43 punya 100 miliar. Teman-teman, lu umur 45 punya 100 miliar pun, gue kadang mikir emak bapak gue udah 50 tahun gak punya 100 miliar sih. Jadi, it's fine gitu loh. Kadang gak harus cepet-cepet banget. Terus kenapa gue kasih option the slow lane? Ya, karena di fase berapa ya? Ini tadi gue bilang nih, di fase sini nih. Mungkin di tahun ke-7 mau tahun ke-8, di atas 35, ya ada 35-40M, ini hidup kalian udah gak ada bedanya. Gue pas lewat 35-40 sama pas punya lebih dari itu, gak ada bedanya. Gue naik mobil yang sama, ya mungkin sedikit lebih cepat aja. Tinggal di rumah yang sama, ya mungkin sedikit lebih gede aja. Makan sama, traveling juga sama, ya lu udah bisa afford all the 5 stars and business class and everything. Terus apalagi gitu loh, gue gak menemukan peningkatan life satisfaction gitu setelah lewat 35-40M. Jadi sebenarnya di level segini, your life is set, your life is amazing gitu loh. Nah, kadang-kadang orang itu jatuh dalam hidup karena mereka meresikokan apa yang mereka punya dan mereka butuh untuk dapat apa yang mereka nggak punya dan nggak butuh. Ya, makanya kalau untuk orang-orang yang sudah merasa hidup kalian nyaman, pilih slow lane. Bisa nggak lebih cepat? Fit, gue nggak mau 13 tahun, gue maunya 3 tahun. 10 ke 100 3 tahun, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Tapi ada pengorbanannya. Ini the fast lane. Ya, ini error sedikit nih. Pertama teman-teman semua, kalau kalian pengen dapat 10 ke 100, berarti PR kalian 90 miliar. Sekarang kita pecah kecil-kecil. 90 miliar berarti kurang lebih 30 miliar per tahun. 30 miliar per tahun berarti berapa? Kurang lebih 2, sekian M per bulan. Ya. Bagaimana cara dapetin misalkan 2,5 M? 2,5 M kali 12, 28 M. Ya anggaplah 26,5 M.
Gimana cara dapetin 2,65 M sebulan? Kita harus mikir. Yang pertama, kalian harus build a whole business ecosystem for cash flow. Kalian harus pikirin gimana caranya bisnis kalian bisa gede, kalian bisa bikin ekosistem yang jadi mesin uang. Ya mungkin ini kalian bisa kejar cash flow 1M, 1,5 M per bulan. Atau 1 sampai 2 M per bulan. Yang kedua, teman-teman bisa exit bisnis kalian. Setelah kalian build ekosistem, kalian kumpulin jadi satu holding. Holding itu jadi punya valuation, kalian rapiin structure-nya. Kalian bisa jual secondary share. Ya kalian bisa exit, strategic exit. Atau kalian bisa IPO. Nah, strategic exit itu maksudnya apa teman-teman semua? Contoh ya, baru-baru ini ada sarang burung walet IPO ya kan. Emang kalian pikir tuh earningsnya berapa? Emang kalian pikir tuh gede-gede banget? Kalian bisa dapat net earnings 2,5 M, ya bisa dapat net earnings 30 M setahun. Itu banyak company yang rugi aja bisa IPO gitu loh. Jadi setelah level itu teman-teman, ini mungkin kalau pebisnis ngerti, cuma kalau yang bukan pebisnis gue kasih tahu. Gimana cara ngitung valuation di bisnis. Kalau misalkan kalian punya bisnis, net earnings, misalkan laba bersih kalian 30 miliar setahun misalkan. Misalkan di industri kalian multiple-nya itu 7 kali. Berarti 30 miliar kali 7, 210 miliar. Itu enterprise value kalian. Itu nilai bisnis kalian. Sekarang untuk dapat hit 100 M, lu kan sebenarnya illiquid aset lu udah 210 miliar if you own 100% of the company. Tapi itu nggak liquid. Lu mungkin kaya di atas kertas. Tapi what matters most adalah berapa liquid cash yang lu punya. Karena kita kalau di perusahaan gitu ya, kita build enterprise value. Ya mungkin kita dapat cash flow dari situ. Tapi kita nggak bisa pakai duitnya buat apapun. Kita nggak bisa pakai buat jalan-jalan, nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli mobil. Kita harus ubah illiquid jadi liquid. Gimana caranya? Rapiin structure-nya. Cari strategic partner buat masuk. Ketika kalian mau exit, ya apalagi bisnis kalian tuh capital efisien, nggak butuh banyak duit buat ngegedein company-nya. Kalian bisa exit 30% primary, 70% secondary. Artinya apa? 30% primary itu adalah duit yang masuk ke company. 70% secondary. Kalian cash out duit kalian. Kalau kalian punya 210 miliar, ya kalian mau lepas misalkan 30% sahamnya. Berarti berapa? 63 miliar. 63 miliar, 70% masuk ke kantong kalian. Berarti kalian dapat kurang lebih 40-an miliar cash out. Itu akan mempercepat journey kalian untuk hit 100 M. Ya. Yang ketiga, aggressive investing through financial market. Harus agresif di financial market. Ya. Karena ketika sudah punya cash flow, misalkan setiap bulan udah ada free cash flow 2 M. 2 M jangan di spend, masukin semua capital market, terus makin lama kan capital kalian makin gede. Gua kasih contoh. Misalkan di level sekarang kalian sudah punya 20 M, 30 M. Ya. Untuk dapetin 100% gain, most of the time, kalian harus tahan kuat drawdown 20%. Oke, misalkan dapat 100% susah atau gampang? Menurut gue sih nggak susah-susah banget di Indonesia. Nah, lu beli bumi udah pasti 100%, lu beli petrol udah pasti 100%. Lu beli, ya gue nggak mau sebut tadi bilang pom-pom ya. Tapi misalkan contoh, gue sekarang pegang IMPC Dewa misalkan. 100% tuh nggak susah gitu loh. IMPC gue udah 70%, 2-3 bulan. Dewa ya mungkin berapa bulan depan bisa cepet persen gainnya. Tapi ada volatility risk di situ. Jadi kalau kita ngitung seberapa efektif suatu investment, misalkan kalian ngitung Sharpe ratio, yang itu kan bukan cuma upside. Yang dihitung ada volatility sama drawdown-nya, ada risk-nya, ada uncertainty-nya. Iya kan? Nah, kenapa obligasi itu return-nya kecil? Pertama certain, kedua nggak ada risk. Kenapa saham itu return-nya bisa lebih gede? Pertama tidak certain, nggak pasti. Yang kedua ada risk-nya. Pakai free cash flow kalian buat menutupi risk dan uncertainty-nya. Berarti kan ini ibaratkan bisa beli saham tapi rasa obligasi. Sharpe ratio jadi sangat bagus. Nah itu yang gue pakai. Misalkan punya 30 miliar, lu drawdown 20% maksimum misalkan. Berarti ketika lu tembak satu, lu udah yakin banget ini saham bakal double. Yakni konteksnya lu yakin banget ya. Full conviction. Tapi lu gak punya oke bentar, gue pakai kata yang lebih halus. Lu gak punya
keberaniannya. Ya, untuk gebuk gitu. Karena lu takut hilang 6M. Padahal kalau kita pikirnya 30M hilang 6 masih ada 24 ya udahlah masih hidup enak ya kan. Tapi balik lagi ini psychological. Gimana cara untuk lu gak takut? Free cash flow lu 2M per bulan misalkan atau 1M per bulan. Berarti kalau lu hilang 6M, lu bisa balikin dalam waktu 6 bulan misalkan. Artinya apa? Lu hilang 6 bulan waktu hidup lu. Pertanyaannya worth it atau enggak? Oke, 6 bulan waktu hidup. Nah sekarang gue kasihkan offering different perspective. 30 miliar. Kalau ternyata double, jadi 60 kan? Cash flow tadi berapa? 1M per bulan. Ya. Berarti kalau kalian dapat 30M, kalian dapat 30 bulan gratis. Kalian dapat 30 bulan hidup kalian gratis. Nah gue tuh ngitung hidup gue tuh pakai waktu. Jadi ketika gue dapat 30 bulan gratis, entar kalau tiba-tiba gue pengen pensiun atau gue pengen tiba-tiba gue mau nyantai 2 tahun gue gak mau kerja, bisa. Jadi lihat uang itu bukan sebagai voucher buat di-spend, tapi lihat uang itu sebagai alat untuk dapetin waktu dan kebebasan. Nah, ketika udah lempar semua, berani dorong, ya, ini udah perfect. Kalian punya cash flow sangat besar dari ekosistem, yang kedua jadi punya option, bisa exit atau bisa gulung lebih gede. Yang ketiga semua cash flow-nya tembak buat dapetin exponential gain di financial market. Harus berani ambil yang risk and reward-nya lebih besar. 10 ke 100, udah pasti dapat, udah pasti hit. Ya. Ini the wealth flywheel. Ya. Gue kasih 2 option. Below 30 sama above 30 miliar. Ya mungkin orang bilangnya biasa $1 juta threshold-nya. Kalau gue enggak. Karena kalau $1 juta sudah pasti lu harus full lebih gede di cash flow. Tapi kalau udah hit level $2 juta lu udah jadi multimilioner. Ini baru harus diubah caranya. Below 30 miliar 50% harus fokus growing source of income. Earning power ini matters di bawah 30 miliar. Gedein segede-gedenya. Gua gak tahu kalian sejago atau sepintar apa, tapi sebisa mungkin gedein segede-gedenya. 50% to investments. Kenapa thresholdnya gue bikin 30 miliar? 30 miliar, kalau kalian jago, dapat 25, saya 30% per tahun berapa? 9 miliar per tahun. 9 miliar per tahun, kalau kita bagi 12 kurang lebih berapa? 800 juta sebulan. Lu jago banget. Lu mau dapat income 1M per bulan sama return capital gain lu dari saham misalkan, udah par tuh, udah sama tuh 1 banding 1. Ya hampir 1 banding 1, ya kan? Jadi ketika capital udah gede, gak perlu ambil risk berlebihan, ya bisa main sedikit lebih aman. 30% per tahun tuh udah sedikit, ya udah rada moderat. Konservatif kan 15-20%, ya mungkin even below 10% tuh very konservatif ya kan. Ini biasanya untuk orang-orang udah super kaya gitu misalkan. Ya setelah udah lewat 30, 40, 50 pengen lebih moderat, insert 30% gitu. Kalau mau agresif ya mungkin bisa ratusan persen per tahun gitu kan. Tapi bisa jadi nol juga, bisa hilang juga. Jadi harus selalu ngitungnya bukan cuma rewardnya, bukan cuma upside-nya. Tapi apa risknya, apa harga yang harus dibayar, apa trade-off-nya. Ya. Nah the wealth flywheel-nya setelah lewat 30 miliar, 30% fokusnya growing source of income, 70% di investment. Jadi kalau kalian, kadang ada yang gini, Fit gue punya bisnis, sudah running, tapi pengen lebih fokus di financial market. Yang punya bisnis pasti relate. Pasti ngomongnya, aduh pusing ngurus karyawan, aduh capek, tiap hari harus ke toko, harus ngurusin stok lah, apalah drama-drama ya kan, capek buka cabang mulu gitu. Kok ngeliat kalian di financial market enak ya, nih gue ketemu orang, semua orang ngomong gitu. Kok hidup lu enak ya kayaknya ya, lu jalan-jalan, lu sehari di Jepang, sehari di Korea, sehari di mana gitu. Tapi ketika udah lewat 30 miliar, betul, bisnis bisa di gas off sedikit. Bisa lebih fokusnya ke investment. Karena dari 30 ke 100, dengan lu kerja keras secara linear di bisnis. Ya. Karena gini, 30 ke 100. 30, 100%, 60. 60, not even, lu gak butuh 100% udah ke 100 teman-teman. Jadi sebenarnya lu less than 2 kali beggar buat nyampe 100. Ya. Dan itu pasti lipatannya lebih cepat. Tapi kalau di kerjaan, lu udah punya 1M per bulan, lu punya 30. Setahun 12M, ya kan? Berarti untuk lu hit 70 sisanya, 70 sisanya,
Lu butuh berapa tuh kurang lebih? 5 tahun, 6 tahun. Ya. Sekarang kalian pikir aja, lebih cepat mana kira-kira? Lu 6 tahun dapat 2 kali beggar, ya, 30 ke 60, 60 ke 100, atau lu kerja keras, capek, banting tulang, ya lu harus datang ke toko, marah-marahin karyawan, berantem sama orang, kena legal suits, lu disu sama orang, lu buat dapetin 1 M per bulan. Capeknya beda, stresnya beda. Ya. Gua cepet persen ya, 6 tahun, 2 kali double, 6 tahun pasti kena teman-teman. Ya karena kalau kita compounding itu bahkan nggak butuh segede itu sebenarnya returnnya. Ya 30, ya 50%, 40% CAGR aja 6 tahun jadi cepet. Jadi sampai hit certain level, udah pasti the power of compounding itu akan jauh lebih kuat untuk ngedorong growth kekayaan kalian daripada cash flow. Ya. Jadi how to get wealthy? Sebenarnya sangat simpel ya. Gue kadang mikir financial advisor buat apa gitu. Sebenarnya build wealth tuh hal yang sangat gampang. Secara ilmu tuh gue yakin semua orang udah tahu. Tapi kedisiplinannya, keberaniannya, convictionnya, gimana manage risknya, nentuin investment apa yang tepat, itu yang mahal sebenarnya. Karena buat jadi kaya itu gampang sebenarnya. Pertama start early, semakin cepat semakin bagus. Yang kedua, hasilin lebih banyak daripada apa yang kalian spend, jangan lebih besar pasak daripada tiang, ya. Terus lempar semua disposable income, free cash flow-nya untuk invest. Dan harus berani. Ya udah over time use the power of compounding. Ya kan? Kalau kita ngomongin tentang net worth, teman-teman semua, road to 100 miliar, 100 miliar misalkan. Net worth. Sekarang kalian lihat nih. Ini gue kasih 10 orang terkaya. Menurut kalian, ini liquid apa nggak liquid? Liquid apa nggak liquid? Ayo. Ini Prayogo punya 40 billion. Itu berapa ratus triliun tuh, gue bahkan nggak bisa hitung. Apakah Prayogo punya ratusan triliun ditaruh di brankas rumahnya? Apakah Budi dan Michael Hartono yang punya BCA dan Jarum itu taruh 1000 triliun di bawah kasur? Jawabannya enggak, teman-teman. Jadi net worth itu apa sebenarnya? Net worth atau seberapa besar kekayaan kalian, itu adalah aset dikurang liabilities. Simpelnya, aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang, liabilities adalah sesuatu yang mengeluarkan uang. Tapi kalau dalam perhitungan akuntansi atau personal finance-nya, mobil aset atau bukan? Aset atau bukan? Rumah pribadi aset atau bukan? Sebenarnya dalam perhitungan pribadi itu aset. Liabilitas itu hutang teman-teman semua. Jadi kalau misalkan mobil kalian itu 1,5 miliar nilai pasarnya, hutangnya 500 juta, ya kalian mungkin cicilan mobil di bank, gua nggak tahu. Berarti net worth bersih yang masuk kalian tuh 1 miliar. Ya rumah juga sama ya. Market value 20 miliar, lu masih ada KPR sisa 7 miliar, 13 miliar itu masuk ke net worth lu. Jadi net worth adalah aset dikurang liabilities. Aset itu apa teman-teman semua? Ya. Aset sebenarnya simpelnya adalah sesuatu yang kalian miliki. Ya. Rumah, mobil, saham, kepemilikan saham di sebuah perusahaan, itu semua merupakan aset. Nah seringkali seorang pengusaha itu pusing gitu. Kok perusahaan saya besar, aset saya banyak, tapi saya nggak bisa beli apapun karena nggak liquid. Properti juga sama, tadi gue cerita. Ada pengusaha ya, udah ada tua, zaman dulu beliin tanah di pinggir pantai di Bali, semua dibeli lah, di Gianyar, Buleleng lah, dia kemarin ngomong mana tuh, Pererenan, semua dibeli. Ya, karena zaman dulu tanah masih murah. Sekarang tuh tanah luar biasa mahal. Cuma mau bangun, gak punya duit. Kenapa? Gak liquid gitu loh. Jadi sebenarnya suatu aset itu tuh nilainya beda-beda teman-teman semua. Kenapa gue suka saham? Karena saham itu liquid. Lu punya BMRI worth 100 miliar, besok pagi lu buang tuh bisa semua 100 miliar. Properti 100 miliar, lu punya ruko berjejer misalkan. Besok pagi gue tantang, bisa gak lu jual? Bisa gak? Bisa, mungkin kalau lu jualnya total 100 miliar, lu jual 30 miliar, gue aja yang beli sini.
Bisa. Tapi kalau suatu aset semakin tidak liquid suatu aset, itu akan mempengaruhi nilai pasarnya. Dia akan sangat bergantung, bisa jadi liquidnya itu berapa. Nah, ketika kita pengen membangun kekayaan, kita harus make sure, kita harus jagain net worth kita jangan sampai semuanya illiquid. Ya, perfect rasionya berapa? Kalau gue pribadi, karena majority aset gue di liquid, ya mungkin gue sekarang 90% liquid, 10% illiquid. Kenapa 90% liquid, 10% illiquid? Gue jadi punya kebebasan. Ya, gue kapanpun butuh duit, mau beli mobil, ya gue tinggal jual, tinggal ini atau untungnya tinggal gue tarik, gue pakai gitu. Nah, tapi apakah itu berarti illiquid nggak berharga? Jawabannya nggak juga, teman-teman semua. Ya, karena orang-orang di sini, Antoni Salim, Lo Takwong, semuanya ini, ya Pak Hermanto Tanoko, kekayaan mereka dinilai dari saham mereka. Saham yang listed di publik. Ya, karena mereka sudah IPO-in perusahaannya. Nah, ketika kita udah di level ini, teman-teman semua, ya, orang-orang ini tetap dilihat sebagai orang kaya. Karena sudah IPO, sahamnya bisa di-exit-kan. Jadi kalau kalian punya perusahaan, ya, udah punya valuation, kalian harus mikir, gimana caranya perusahaan gua, itu end goal-nya apa berikutnya? Gimana cara perusahaan gue bisa di-IPO-in? Gimana perusahaan gue bisa di-exitin sahamnya? Jadi jangan berpikir karena lu punya perusahaan valuation-nya 500 miliar, tiba-tiba lu luar biasa kaya gitu. Ya teman-teman gue owner startup, ya misalkan punya sekuritas apa, diinjek berapa triliun ya. Mungkin secara net worth gede, tapi secara liquid, ya mereka bahkan ngomong, gue aja kadang iri sama lu gitu. Ya mungkin secara net worth gue lebih gede, tapi liquidnya gedean lu gitu. Mungkin secara net worth gue 1T gitu, tapi nggak liquid. Mau beli apapun nggak bisa. Ya gue sih nggak punya 1T, cuma gue mau beli apapun gue bisa gitu. Jadi kita selalu jagain net worth kita tuh supaya lebih banyak liquidnya teman-teman semua. Nah, terus kalian juga harus make sure bahwa liabilities tuh jangan sampai besar banget. Karena debt atau hutang itu pedang mata dua. Leverage itu bisa ngelipat gandain kekayaan, atau leverage juga bisa menghancurkan. Di fase awal ya tadi gue bilang kan below 30 miliar, sebisa mungkin jangan take debt. Sebisa mungkin jangan ada utang. Kenapa gitu? Gini, ini mungkin sangat debatable. Gue tuh orang yang percaya banget bahwa kita tuh harus jago menunda kesenangan. Sampai apa? Sampai lu bisa ngelakuin sesuatu berkali-kali. Gini, lu dapetin 10 miliar bukan berarti lu pinter, bisa jadi lu hoki. Lu harus bisa make 10 miliar berikutnya. Terus lu harus bisa make 10 miliar berikutnya lagi. Artinya apa? Fondasi kan, sistem. Lu harus punya fondasi yang kuat dulu, lu harus punya sistem yang kuat dulu. Lu harus bisa make it repeatable. Jangan pernah senang ketika lu dapet sesuatu, tapi itu hoki, lu anggap itu hoki gitu loh. Tapi kalau lu bisa ngelakuin itu berulang-ulang, fondasi udah kuat, sekarang lu mau beli apapun bebas gitu. Nah, menurut pengalaman gua, sampai level tertentu ya menurut gua di bawah 30 miliar, itu tuh fondasinya belum kuat. Mungkin lu here and there dapat hoki di sana sini gitu. Tapi setelah lewat level itu, lu makin lama punya confidence bahwa oh ya memang gue jago. Kalau dulu lu mikir mungkin gue hoki. Setelah lewat 30 miliar, oh memang gue jago gitu. Ya. Nah, prinsip dari investment, ini gue ambil dari opa angkat gue ya. Number one, never lose money. Number two, never forget rule number one. Apakah Warren Buffett gak pernah gagal? Apakah Warren Buffett gak pernah kehilangan uang? Pernah. Terus kenapa dia taruh ini? Never lose money. Terus yang kedua, never forget rule number one. Jawabannya adalah initial capitalnya. Kalau kalian punya initial capital, misalkan 10 miliar, ya, in the long run, sistem yang kalian punya, decision making di trade kalian, decision making di investment kalian, itu jangan sampai 10 miliar tuh berkurang teman-teman semua. Ya. Jadi risk manajemennya harus lebih strict. Gue tuh gak pernah lose lebih dari 7% daripada initial capital gue. Kenapa kayak gitu? Ya, karena harus carinya asymmetric bets. Karena kalau kalian hilang 20%, buat balik ke level awal, butuh dapat 25%. Ya kan? Semakin besar drawdown kalian, sebenarnya buat balikin ke level awal, itu bakal semakin susah.
Tapi kalau nanti 10 miliar udah floating profit misalkan, udah jadi 20 miliar, turun 5 miliar, ya udah. Ya kan? Padahal itu secara dari initial capital, kalau udah 20 miliar turunnya 25% daripada capital kita. Tapi initial capital tetap untung. Ya. Nah, kenapa gue sangat gak suka gitu ambil risk kegedean? Kenapa gue gak suka drawdown kegedean? Karena prinsip gue dalam hidup adalah gue selalu coba untuk take asymmetric bets. Hidup ini harus selalu ambil asymmetric opportunity. Asymmetric opportunity adalah momen di mana potential reward itu jauh lebih besar daripada potential kerugiannya. Gimana cara kita hitung asymmetric bets? Gimana cara kita hitung asymmetric opportunity? Ya. Ada dua cara ngitungnya. Pertama adalah how risky is that? Seberapa beresiko? Ya. Berarti worst case scenario teman-teman semua. Kalau kalian itu all in tapi risknya jadi 0, itu win rate 70% pun menurut gue gak worth it. Karena 30% jadi 0 loh. Lu jadi 0, lu harus balik ke level lu harus ngulang lagi dari awal. Kalian harus pikirin tuh baik-baik. Gue sih gak mau ngulang dari awal, capek bos. Kerja capek. Gue sih gak mau. Ya. Jadi buat gue kan 0 tuh udah gak ada di option. Hidup gue tuh gak ada. Karena kalau suruh gue bilang, Fit mau gak duit lu sekarang, lu win rate lu 50% jadi 1T. Tapi 50% kalau gagal jadi 0, gue gak mau. Gak butuh. Karena kalau gue punya 1T, kayak gue tetap makan ayam geprek sama nasi padang. Gak ada bedanya hidup gue sekarang. Tapi kalau jadi 0, gue bangun pagi harus gasruk-gasruk sampah atau sampah gitu kan. Terus mau pergi harus naik angkot gitu misalkan. Nggak, gue nggak mau. Ya. Jadi pertama, how risky is that? Worst case scenario-nya apa? Ya. Yang kedua, is it reversible atau enggak? Seberapa cepat kalian bisa balik ke titik 0? Ya. Gimana cara kita take asymmetric bets? Kalau misalkan risknya itu rendah, ya risknya itu low, tapi tidak gampang dibalikin ke titik semula, kalian harus analyze and perform gradual test. Ini kalau di saham ibaratkan titip sendal. Jadi titip sendal, ya mau sendalnya Swallow atau Hermes terserah kalian ya. Titip sendal gitu. Kalian tes kedalaman airnya. Prinsip Warren Buffett apa? Jangan pernah tes kedalaman air pakai 2 kaki. Ya kan? Nah, kalau misalkan dia itu risknya rendah dan mudah dibalikin titik semula, ya, cost kegagalan gak gede, itu asymmetric bets, harus gerak cepat. Gak usah banyak mikir, gebuk dulu mikir belakangan. Ya. Dan kalau ada nemu asymmetric bets, harus berani all in. Ya, asymmetric bets kalau dalam konteksnya apa? Ya, misalkan kalau udah nemu saham yang bagus banget, mau all in aja. Kalian bikin konten, ya, mau personal branding, ruginya apa? Paling diketawain temen lu, bodoh amat. Ajak jalan cewek, ya udah emang kenapa? Ditolak. Nggak ada ruginya gitu loh. Harus berani, cepet, move fast di sini. Ya. Kalau misalkan risknya tinggi, nggak bisa dibalikin, ya. Harus pelan-pelan, slow decision making. Dipikirin baik-baik, minta advice dari orang, bikin think tank, ya. Kumpulin orang-orang pinter yang menurut kalian pinter, diskusi bareng-bareng. Make sure jangan sampai keputusannya salah, jangan sampai kebakar. Yang terakhir, ya, risknya tinggi, tapi cepat dibalikinnya. Ya ini analyze, eksperimen, A/B testing, ya. Karena doing everything tuh multiple eksperimen. Intinya adalah apa teman-teman? Gak semua keputusan, gak semua investment, gak semua bisnis, itu akan ngasih kita asymmetric opportunity. Tapi ini melatih kita untuk menemukan asymmetric opportunity. Once you find the asymmetric bets, all in seluruh hidup, waktu, tenaga, uang kalian ke situ. Bermainlah di arena di mana kalian gak bisa kalah. Gue tuh selalu bermain di arena yang gue gak bisa kalah. Investment gue tuh gak mungkin bisa kalah, trade gue tuh mustahil bisa kalah. Hidup gue tuh pasti untung. Kenapa? Karena sistemnya udah allowing itu gitu. Ya, kayak tadi gue cerita, free cash flow nambah investment, otomatis investment gue risk free, I don't have risk. Ya kan? Terus gulungannya, ya, sistem trade-nya pakai asymmetric bets. Kalau kalah cuma 4%, 5%, kalau menang bisa 50%. There's zero risk. At the end of the day, kalau kata Charlie Munger, build wealth itu bukan tentang finding extraordinary gains, tapi menghindari kebodohan-kebodohan yang sebenarnya bisa kita hindarin. So as long your risk to zero, itu kalian kecilin sekecil mungkin, someday you will find your jackpot.
Tapi kebanyakan orang hancur sebelum nemu jackpot, makanya jangan hancur. Ya. 2026, ya. We need to understand the cycle. Gimana caranya 2026 ini bisa push wealth kita? Kalian harus ngerti, sekarang tuh kita lagi di fase yang mana? Ya. Kita ini baru melewati fase ini teman-teman. Hard landing. Hard landing pindah ke soft landing. Di showing dari agresif rate cut sama central banks. The Fed sebagai patokan central banks itu udah agresif rate cuts. Kalau Fed itu dovish, ya mereka potong suku bunga. Biasanya mereka gerak searah. Sangat jarang ada cerita bahwa Fed dovish, hawkish enggak. Labil. Mereka dovish searah, hawkish searah. Kalian bisa cek. Ya. Jadi apa yang terjadi? Sekarang uang masuk ke bonds. Perlahan-lahan mulai masuknya ke equity. 2026, what to expect teman-teman semua? Ya. Global liquidity rotation. Akan ada perpindahan flow dari US ke emerging market. Kenapa? Dedolarisasi. Ya. Banyak negara-negara sekarang ya ramping up gold, beliin gold untuk ngetuker cash reserve mereka dari dollar ke gold. Ya. Mereka merasa USD ini udah terlalu lama berkuasa. Banyak orang yang pengen ambil alih tronnya. Ya, makanya sampai ada BRICS ya kan. Brazil, Rusia, India, China, South Africa. Ya. Terus kalau misalkan global liquidity itu kerotit, apa sektor yang bakal menarik? Pertama banks, kedua energi, ketiga telco. We are back to fundamental play. Apakah Konglo Stocks nggak bakal gerak? Jawabannya pasti gerak juga. Tapi sekarang geraknya bareng. Kenapa Konglo Stocks pasti gerak juga? Ya karena at the end it's a new paradigm. Udah jadi paradigma baru. Ya, bahwa ternyata fundamental itu bukan cuma ngomong tentang earnings, tapi ngomongin juga tentang corporate action, tentang kepentingan. Ya, kalau konglomerat mereka punya cash banyak, at the end of the day saham itu masalah supply demand. Ya, mereka bisa keringin supply, mereka bisa make demand-nya karena mereka punya cash dari bisnisnya. Otomatis mereka punya power untuk naikin sahamnya. Tapi untuk saham-saham yang foreign sensitive, seperti banks, energy, telco, ya, at the end of the day, kalau foreign mau masuk gede, emang kalian pikir mereka tetap mau masuk, mereka mau jadi exit liquidity, emang kalian pikir mereka sebodoh itu? Ya kan? Jadi apa yang bakal foreign lakuin? Ya, misalkan size mereka billions of dollar, puluhan triliun mau masuk. Udah pasti mereka back to fundamental. Apa perusahaan-perusahaan yang earningsnya bagus? Mereka udah mikirin dividend play. Apa perusahaan yang earningsnya bagus, growth-nya stabil, ngasih dividen gede? Ya. Lalu mana yang overly cheap? Mana valuation sudah distressed? Ya sekarang kita lihat banks, energy, telco, ya kan? We will back again to 2021-2022. Tesis gue tahun depan itu commodity super cycle. Jadi alpha itu akan datang dari sektor-sektor tambang, sektor-sektor komoditas. At the end of the day, core stocks atau core holding kalian juga harus pegang banks. Oke, menurut gue bias. Kenapa gue bias? Karena size gue udah cukup besar untuk bisa all in di saham-saham yang nggak terlalu liquid. Jadi apa yang gue lakuin teman-teman semua? Mungkin 50% gue akan pegang banks, ini sebagai tahanan risk gue. 50% gue akan tembak ke alpha stocks. Ya. Nah, gue percaya akan ada global liquidity rotation, teman-teman semua. Kenapa? Karena menurut gue Indonesia ini kita lagi expansion ini fiskalnya lagi continuous ya. Government sama central banks ini lagi ngasih stimulus fiskal sama moneter terus menerus. BI potong suku bunga ya. Pak Purbaya juga Menko kita selalu ngasih stimulus fiskal. Government spendingnya digedein. Ketika government spendingnya digedein, government spending itu penggerak terbesar roda ekonomi negara. Jadi government spending dikasih ease, dikasih liquidity, Bank Himbara dikasih liquidity, bisa ngasih ke corporate. Government spending, corporate spending jalan, retail spendingnya pas jalan, ekonomi pasti jalan. Ekonomi pasti jalan, kita balik ke sini, cycle-nya. Ya. Ketika real ekonominya jalan di sini, ya, ini kan inflation rising. Ekonomi jalan itu ditandai dengan inflation rising. Growth-nya rising teman-teman. Komoditasnya gerak. Karena untuk semua ini butuh berjalan, butuh energi. Energi diciptakan sama apa? Komoditas. Ini lampu, kita semua ini butuh komoditas. Ya. Kita transportasi semua butuh apa? Butuh oil. Ya. Butuh oil, gas, coal, aluminium buat bikin solar panel. Kebutuhan energi semakin dibutuhkan. Makanya ketika ekonominya jalan, sudah pasti komoditas diuntungkan. Saham-saham komoditas sudah pasti diuntungkan. We are a very lagging movement. Kita tuh baru catch up sama S&P tahun ini. Kita baru beating S&P itu tahun ini. Ya. Dan Indonesia ini kalau kita lihat, most core stocks and core holdings ya, itu offering us a very high dividend yield. This kind of opportunity,
itu cuma terjadi kurang lebih 10 sampai 20 tahun sekali teman-teman semua. Mungkin selama gue di capital market, gue ngelihat kita bisa dapetin dividen yield di banking 10% itu, I think cuma 2 kali ya. Mungkin 2020 pas COVID, itu pun I don't think 10% dividen yield sama tahun ini. Jadi walaupun kita ngomong bahwa oh Indonesia itu dibuang sama asing, asing udah nggak trust sama kita, at the end of the day, sentimen itu sementara. Tapi fundamental earnings itu selamanya teman-teman semua. Jadi kita nggak perlu pusing, asing tuh kapan mau beli, mereka tinggal beli aja nggak perlu pusing. Ya. Justru kalau asingnya nggak jual, kita nggak mungkin bisa dapat harga murah gitu loh. Tapi at the end of the day, kalau kalian taruh di banking semua, terima dividen juga, terima dividen doang, wealth-nya nggak growing. Jadi apa harus dilakuin? Kalian harus main 2 kaki ini tahun depan. Pertama ada alpha play, mungkin di Konglo Stocks, di saham-saham tambang yang ada corporate action, kalian bisa dapetin multiple bagger di situ. Yang kedua, menurut gue sayang kalau ngelewatin opportunity dapat dividen yield 10% gitu loh. Ya kalau kalian berani, ini konteksnya berani banget, lu tembak semuanya ke banking, lu repoin banking lu. Kelar. Lu locking 90% dividen, lu repo, lu minta nego bunga repo ya kan. Lu tembak 100 miliar, lu dapat balik 60 miliar lu tembak saham Konglo. Kalau lu berani banget, kalau nggak berani banget ya udah 50-50. Ya. Sector rotation, kita ngelihat ada consistent foreign net inflow dari Konglo ke banks. Kenapa sebenarnya foreign itu nggak gitu penting di Konglo? Karena Konglo itu mostly move by domestic funds. Konglo itu mostly digerakin sama fund-fund domestik. Karena kan duit Konglo ya duitnya di domestik. Ya oke, sometimes ada Konglo parkir duit di Singapura gitu, mereka masuk pakai BKAK foreign tuh mereka juga. Itu duit mereka Singapura yang mereka pakai buat beli. Ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang misalkan funds ETF kayak gitu, itu 60%-nya pasti masuk ke banks. Mereka nggak punya option. Ya. Otomatis kalau misalkan foreign-nya balik masuk, udah pasti foreign-nya inflow-nya ke banks at the end. Ya. Nah, kita ini selama ini nggak di favor sama foreign. Makanya yang naik Konglo. Tapi kalau misalkan foreign-nya balik masuk, menurut gua tetap harus ada exposure ke sini. Ya. Jadi ini tesis gua teman-teman. Ini bukan rotation tapi index expansion. Jadi dua-duanya akan jalan. Ya. Foreign flow menurut gua ini udah konsisten masuk ke BCA, Mandiri, Astra sama Telkom. Konglo Stocks-nya nggak bakal hilang, tapi akan jadi alfanya kita. Ya. Sama ESG leadership become quality driven again. Jadi tahun depan mungkin kita udah harus lebih mikir tentang fundamental lagi. Ya. Oke, that's it dari gua. Terima kasih banyak. David Noah keren banget ya, tadi sudah menjelaskan step by step untuk bisa menjadi miliarder, plus ada tips juga ya tadi, tips-tips tambahan yang hanya bisa didapatkan di sini saja. Nah bagi sobat Next Gen yang masih punya follow up question, nah ini saatnya nih, sekarang kita akan buka sesi Q&A. Silahkan saja yang ingin bertanya, kita boleh ke sebelah sini, silahkan. Silahkan, namanya siapa? Dari mana dan apa pertanyaannya? Selamat siang ke Bang David, terima kasih kesempatannya. Saya Fayas dari Jakarta. Pertanyaan saya itu, ini kan tahun pertama ya, emerging market tuh outperform dari S&P ya. Ya. Dan siklus ini biasanya kan 5-7 tahun lah. Ya. Berarti kira-kira 2030. Ya. Terus banyak orang-orang bilang tuh 2030 ada siklus 100 tahunan tuh, the Great Depression itu. Nah kira-kira ini bakal bikin emerging market tuh malah bagus atau bikin jelek gitu outperformnya. Terus pertanyaan kedua, kalau Bang David tuh kembali ke umur saya 14 tahun, apa pesan dan apa yang mau dilakukan sama Bang David? Terima kasih. Emang Fayas usianya berapa sekarang? 14 tahun. Hah? 14 tahun, boleh tepuk tangan yuk buat Fayas. 14 tahun. 14 tahun loh. David kamu ngapain 14 tahun? Lagi rental PS. Oh. Oke, coba silakan David menjawab 2 pertanyaan Fayas. Oke. 2030, the Great Reset kalau kata orang-orang ya. Karena gini, 1929 betul, the Great Depression, tahun terakhir. Kalau kalian pernah baca Ray Dalio itu pernah ngomong ada namanya short term debt cycle, ada namanya long term debt cycle. Karena ekonomi ini seperti roda teman-teman semua. Kenapa ekonomi ini seperti roda? Ekonomi itu digerakkan oleh spending. Spending digerakkan oleh debt, digerakkan oleh hutang. Hutang itu ketika easing, ketika suku bunga diturunkan, lalu central bank-nya itu cetak duit,
liquidity-nya meningkat. Ya, itu ibaratkan debt-nya tuh meningkat. Tapi ketika debt-nya meningkat, kita bisa spending hari ini, akan ada masa di masa depan, di mana kita harus bayar utangnya dong. Nggak mungkin dong kita ngutang spending hari ini, utangnya nggak kita bayar gitu loh. Itulah tesis di mana ada yang namanya short term debt cycle, long term debt cycle, itulah kenapa ada tesis 10 tahun sekali krisis, 100 tahun sekali krisis. Tapi kalau ditanya, apakah betul 2030 krisis? Jawabannya nobody knows. Karena semua krisis yang terjadi, itu namanya Black Swan Effect, Black Swan Event. Black Swan itu adalah krisis sesuatu peristiwa yang tidak pernah disangka-sangka akan terjadi. Bisa terjadi atau enggak? Bisa aja. Bisa nggak terjadi? Bisa juga gitu loh. Tapi mungkin kita nanti gini, short term debt sama long term debt cycle. Short term debt cycle lebih gampang diprediksi daripada long term debt cycle. Jadi 2030 itu sebenarnya short term debt sama long term debt itu berkesinambungan. Jadi memang besar kemungkinannya 2030 tuh 2029-2030 akan ada koreksi gede lah. Tapi gue nggak ngomong tiba-tiba kita semua jatuh miskin gitu ya. Karena Great Depression tuh kalau kita ngomong, kalau gue baca ceritanya di 1929, itu orang luar biasa susah hidupnya. Orang keluar nggak punya rumah, ya pada tinggal di jalan, pada jadi homeless, nggak bisa makan. Dunia chaos. Tapi menurut gue 1912 sama tahun ini udah sangat jauh berbeda konteksnya gitu loh. Sekarang teknologi udah lebih bagus, healthcare udah lebih bagus, akses to pangannya lebih bagus. Jadi kalaupun krisis nggak mungkin sampai sesusah 1929. Tapi kalau kita gitu ya 1928, 1929 kita predik 1930 ada krisis, apakah emerging market jatuh? Udah pasti jatuh. Itu global market udah pasti jatuh. Risky assets pasti semua jatuh. Kalau pengen main aman, 2028 harus switching sebagian ke safe haven. Safe haven apa? Ya at the end of the day, I'm gonna buying gold. Kayak gitu. Karena sekarang kalau kita lihat juga, bukan cuma China ya, China, Rusia, India, banyak negara-negara tuh sekarang lagi all time high beli gold. Mereka lagi beli gold gila-gilaan. Karena mereka harus buang USD dari cash reserve mereka gitu. Jadi, nah mungkin mereka juga beli gold, nggak tahu ya, mungkin mereka juga predik kali 2029, 2030 bakal ada something gitu. Makanya kalau kalian lihat gold price itu anomali, 2 tahun terakhir tuh gold nggak pernah naik lebih tinggi daripada 2 tahun terakhir sepanjang sejarah. Ini sangat anomali gitu. Ini nggak mungkin di drive sama retail, ini pasti di drive sama government buying gold. Sama tadi terakhir 14 tahun harus ngapain? Nikmatin hidup lu lah. Cari uang capek, kerja capek. Oke, tapi in serious konteksnya 14 tahun harus jadi sponge yang menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Harus secara humble mendengarkan. Jangan pernah merasa pinter. Harus selalu ingat bahwa hidup ini tuh ada levelnya gitu loh. Dan untuk mencapai level lebih besar, kita harus mau dengerin orang yang udah pernah hit level itu. Dan find what you love, doing it slowly sih. Gak perlu terburu-buru. You got time. 14 tahun udah ikut seminar kayak gini, udah ngerti financial, sudah ngerti investment. By the time 20-21 udah jadi kaya. Gak usah pusing. You got time, doing it slowly. Kalau gue suka banget satu quotes nih, gue tulis satu quotes dari Phil Knight, founder Nike. If you do all the right things, money will come automatically. Jadi lakuinnya semuanya dengan benar. Kayak gitu. Oke, Fayaz, jadi take it easy ya. Just enjoy your journey loh untuk menuju nanti menjadi miliarder. 14 tahun. Oke, kita masih ada satu penanya lagi kesempatan. Boleh yang di belakang sana? Silakan berdiri aja biar langsung ketahuan sama tim panitia. Oke, namanya siapa dan dari mana? Laki semua yang nanya. Laki semua ya? Oh iya bener juga. Ya berarti mau nanya mau malu gini. Silakan. Oke, kenalin nama saya Dinar Dadito. Saya dari Jogja. Oke. Oke bro, saya mau tanya, saya kan backgroundnya kan usaha gitu kan. Di media, tapi itu udah pentok gitu. Menurut saya itu kayak udah pentok, udah jenuh banget gitu. Tapi income-nya lumayan gitu kan. Terus saya rencana itu mau fokus ke finance. Kayak gitu. Nah, di finance ini saya ngerasain tuh, saya jalanin usaha itu sekaligus di finance. Ternyata susah gitu. Oke. Kayak gitu kan saya backgroundnya tuh sukanya fokus gitu kan. Nah gak bisa gitu kan.
menurut Bro David gimana nih? Atau saya tutup aja itu terus fokus finance gitu? Nah, Oke. Soalnya saya memiliki keyakinan gitu kalau saya fokus finance berhasil nih gitu. Ya gitu. Oke. Terus gimana satu lagi. tuh? Oh masih ada. Oh masih ada lagi? Oke. Saya kan terjunnya kan kemarin di kripto gitu kan. Nah ini saya mau belajar di saham kayak Oke. gitu. Saya karena masih awam, saya ingin tanya nih, siklusnya di saham itu kayak gimana gitu? Oke. Atau 4 tahunan sama atau gimana gitu? Oke. Terima kasih. Thank you. Silahkan David. Bro ini orang ke 1547 yang nanya pertanyaan yang sama ke saya tahun ini. Mungkin lebih banyak sih kayaknya. Saya udah mentok bisnis saya mau masuk finance. Saya nggak bisa pecah fokus, saya mau all in gitu. Baik lagi ya, kemarin ke event, ada orang punya bisnis apa namanya, apalah itu. Terus dia bilang dia mau jual semua bisnisnya buat beli kripto, buat beli saham gitu. Gini bro, bisnis dan financial market itu menurut gue 2 skill set yang berbeda. Ya. Ketika orang ya fokus di bisnis, mereka tuh put time. Financial market tuh nggak butuh time sebenarnya. Yang butuh tuh decision making, otaknya sebenarnya harus jalan. Jadi kalau bro ini berpikir nggak bisa fokus, mungkin konteksnya trading gitu ya. Tapi trading pun ada banyak macam. Ada scalping, ada day trading, ada swing trading, ada position trading. Bro itu yang mana gitu loh. Jadi kalau dibilang udah mentok terus nggak bisa fokus dan lain sebagainya. Saya ini total punya 12 perusahaan loh. Ya walaupun bukan saya kerja sih. Tapi tetap sibuk gitu loh. At the same time juga invest. Juga ada di capital market. Jadi nggak harus milih ya. Karena kalau milih ada resikonya. Udah nyaman di satu tempat, bayangin udah nyaman, income udah gede. Tiba-tiba harus jadi nol. Buang kepastian buat dapat ketidakpastian. Iya kalau untung. Apalagi bronya bilang, baru keluar dari kripto pengen masuk saham. Ibaratkan ini your first year loh di saham. Gue 3 tahun pertama tuh boncos. Jadi gak semudah yang dibayangkan gitu. So jangan tutup bisnisnya please. Jangan. Pegang dua-duanya, oke? Tapi carilah approach yang lebih tidak butuh waktu. Kalau nggak bisa scalping, jangan scalping. Mungkin bisa swing, mungkin bisa position trade ya, ambil position ketika dia reversal dari downtrend ke uptrend, atau mungkin fokus invest aja. Cari company-company yang lagi ada corporate action, kita jagain beritanya, kita jagain corporate actionnya. Ya, jadi cari approach investment yang lebih nggak butuh banyak waktu. At the same time tetap cash flow-nya dijalanin. Sama yang kedua baru pindah dari kripto ke saham, oke. Kripto dan saham ini mungkin secara market akan sangat jauh berbeda. Ya. Saham itu akan lebih less volatile daripada kripto. Tapi upside-nya kalau kripto sehari bisa naik 100%, saham nggak bisa, ada arahnya. Ya. Jadi harus lebih sabar gitu. Nah, tapi secara siklus ya, sekarang saham Indonesia kalau mau masuk, I think hari ini adalah hari terbaik. Karena 2026 kalau kalian pikir 2025 bagus, 2026 akan jauh lebih bagus dari 2025. Karena cycle-nya tadi udah ditunjukin secara makroekonomi. Ketika rate cuts-nya dimulai, ya mungkin 6 bulan dari rate cuts pertama dimulai, duit akan masuk dari money market ya, dari gold, money market, safe haven ke bonds. Sekarang bonds kita udah dibeliin terus dari berapa bulan terakhir. Pelan-pelan sekarang foreign inflow udah mulai masuk ke capital market. Ketika foreign inflow masuk ke capital market, sekarang di drive sama dua. Kalau dulu kita didorong sama domestic liquidity, sekarang foreign liquidity, domestic liquidity dorong bareng. Semua orang pengen beli aset. Makanya IHSG kita outperforming S&P. Nah during these times, kalau kalian cek coba 2002 sampai 2007, itu ada commodity super cycle. After 1998 krisis Asia. Itu Indonesia naik gila-gilaan, outperforming S&P by far, jauh. Jadi I think kalau tahun depan bener tes kita commodity super cycle ada, Indonesia pasti diuntungin. Karena kita negara sentra komoditas. Dan kalau itu terjadi, well 2 tahun, 3 tahun depan mungkin kita akan menikmati long run of bull market. Jadi cycle-nya bagus, jual kripto masuk saham, bagus. Bagus. Oke kalau begitu, jadi jangan gegabah ya, ikuti pesan dari David juga ya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk para penanya yang keren-keren banget dari berbagai daerah. David Noah juga keren banget, sudah berbagi inspirasi kepada kita semua. Dan karena keterbatasan waktu,
sesi Q&A sudah selesai. Jadi bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, tahan dulu ya. Terutama buat David itu ditahan dulu karena nanti David akan on stage lagi di sore hari ya David ya. Bareng dengan pembicara lain. Untuk sementara kami akan mempersilahkan David untuk istirahat dulu, lunch dulu. Terima kasih banyak David Thank you, Noah. teman-teman. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang sangat meriah untuk David Noah. Keren banget ya.